Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Aktivitas aku dimulai pas waktu mau bikin makan untuk berbuka. Kebetulan di rumah aku cuma ada tahu sama kikil sapi ya teman-teman. Aku beli tahunya cuma sedikit aja, nggak sampai 10.000 karena kan aku belum gajian ya. Jadi aku mau masak tahunya simple aja, cuman pakai bawang merah sama cabai rawit ya. Ini bawang merahnya aku tumis dulu sama cabai rawit. Ini tahunya cuman aku bejek-bejek aja, lanjut aku masukin ke dalam tumisan. Ini rasanya sederhana banget tapi rasanya enak banget pas waktu makan sama keluarga. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan masih kuat ya puasanya pas waktu bulan Ramadan kali ini. Alhamdulillah kalau di aku mah aku lagi sakit gigi banget, gak tahu kenapa ini teh ya. Kemarin teh pas waktu gosok gigi itu terlalu kencang, jadinya pas waktu kena yang bolong alhamdulillahnya nyautan banget ya. Jadi bikin dilema banget pas waktu bulan puasa itu segala kerasa ya. Apalagi kalau lagi sakit gigi nggak mau ngapa-ngapain, pengennya ngelamun aja ya. Udah dikasih obat malah kambuh lambung aku ya. Jadi gimana ya kalau misalnya punya penyakit lambung dan kita harus minum obat penreda sakit ya. Jadi kalau obat penreda sakit ya agak sedikit keras, jadinya lambung kita agak kambuh gitu ya teman-teman. Apalagi pas waktu bulan puasa kayak gini, pas waktu sahurnya aku cobain untuk minum obat supaya nggak terlalu sakit gigi. Pas siangnya aku perih deh perutnya ya, lambungnya kambuh gitu ya teman-teman. Bener-bener cobaan banget buat kita emak-emak, walaupun sakit gigi ya tetap kita teh masak ya walaupun sederhana. Nah ini kita pakai bumbu kuning aja pas waktu mau masak bikin sayur kikil ya teman-teman. Kikil sapi itu setengah kilo itu 15.000. Aku beli 1 kilo. Ini udah aku rebus pakai salam, daun jeruk sama serai dan juga sedikit garam supaya nggak berlendir dan nggak jadinya suka ngegumpel gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau masak kikil sebelumnya direbus dulu pakai salam, daun jeruk sama garam, kemudian diperes-peres supaya si lendirnya itu kebuang. Jadi hasilnya nggak bakalan tuh yang namanya udah dingin itu si kikilnya jadi berlendir gitu. Nah ini aku tumis setelah sebelumnya direbus ya. Jadi ini masaknya sederhana banget, cuman sebentar. Cuman pas waktu ngerebusnya itu kikil tergantung kikilnya ya. Kalau kikilnya itu daging kulitnya tebel itu agak sedikit lamaan, tapi kalau udah matang pas waktu belinya itu cuman menghilangkan baunya aja. Nah ini udah mateng, tinggal diangkat. Masakan sederhana ya pas waktu sakit gigi ya, apalah daya ya, walaupun kita keadaan sakit gigi pengennya tuh tiduran gitu ya, nggak ada yang bikin ribet, nggak ada yang bikin pusing, tapi mau gimana lagi tetap harus nyiapin buka puasa untuk keluarga. Nah ini hasilnya kikil aku pakai bumbu ala kadarnya. Nah ini di pagi harinya setelah sakit gigiku udah mulai sembuh setelah sahur ya teman-teman. Jadi biasa ya kalau kita mah bikin apa-apa atau mau bikin geser-geser rumah ya supaya kelihatan lebih lapang, karena rumahku kan kecil. Jadi pengen kelihatan agak sedikit luas. Jadi lemariku yang berubang kayak gini, berubang kalau bahasa Indonesianya mah itu gede ya, gak sesuai sama tempat rumahku yang kecil, mungil dan haririt. Jadi aku mau pindahin ini si lemari aku ke tempat si emak aja, gak apa-apa daripada rumahku kelihatannya sumpek banget. Jadi aku mau tuker aja, dan kebetulan itu si tempat TV si emak itu ukurannya kecil ya, sesuai nama rumah aku yang mungil. Ini lumayan berat ya teman-teman, jadi aku geser aja ya sama pas suami, dan itu perabotan sama kacanya udah dikeluarin semuanya, jadi tinggal dipindahin. Nah ini kita pindahin ke rumah emakku yang sedikit agreng ya, jadi beda, cocok lah sama rumah yang gede kalau tekasnya gede kayak gini. Nah ini di belakang lemarinya lumayan kotor karena kan nggak pernah digeser-geser, jadi kotorannya numpuk di situ. Jadi aku mau sapu sekalian sikat aja ya.
Jadi lebaran inginnya suasana baru tanpa mengeluarkan budget, jadi pengen geser-geser rumah aja supaya kelihatannya lebih luas ya. Dan ini kebetulan rumahku itu tahun kemarin itu udah dicat, jadi kalau misalnya warna cat putih gini jadi kelihatannya lebih luas ya teman-teman. Jadi niatnya di belakang TV ini aku mau pasang wallpaper aja ya, insya Allah ya. Kalau misalnya ada rezeki, kemarin sih udah dipesan online, tapi nggak tahu di check out atau enggak sama Pasu ya, wallahu alam. Kalau misalnya ada rezeki ya di check out, kalau nggak ada ya udah. Kita bersihin aja ini bagian bawahnya, disikat-sikat karena ini kotorannya membandel ya, karena udah beberapa tahun gitu nggak digeser-geser karena berat juga. Dan kondisi TV ku juga bukan TV flat, jadi TV yang masih kembung bagian belakangnya, jadi pas waktu digeser-geser itu takutnya jatuh gitu ya. Kalau misalnya TV flat mungkin dipindah-pindah itu jadinya lebih gampang, lebih ringan gitu ya. Tapi kalau TV jadul kayak aku itu berat banget, jadi kalau misalnya mau dipindahin harus dibantuin sama Pak Su. Nah ini aku empel dulu. Sebelum diempelnya kita sikat tadi, kemudian diperas-peras dan diangkat ini ya. Aku pakai sabun supaya kelihatannya lebih kinclong. Nah ini bagian pinggirnya itu mesin jahit ya. Mesin jahit itu bergunanya nanti mungkin ya, kalau misalnya dikeluarin itu sayang banget. Kemarin teh pas waktu tahun berapa itu aku kumpulin dari gaji Pasu untuk beli mesin jahit ini, dan belum kepake juga karena akunya sibuk nganterin anak sekolah, jadi akunya belum belajar ngejahit. Karena menurut aku sih kalau belajar ngejahit itu susah banget, apalagi bikin pola, aduh bikin pusing. Jadi nanti ajalah daripada aku belajar tapi ngabisin bahan ya teman-teman. Jadi nanti aja kalau misalnya anak-anak udah gede, aku banyak waktu, jadi aku belajar ngejahit. Nah ini si Pak Su lagi benerin ini si rak TV-nya ya, karena udah ada sedikit yang sobek ya, namanya juga dikasih orang. Jadi kita mau rawat dulu, ditutupin pakai paku yang bagian yang kebuka gitu ya. Lagi ngapain nih teman-teman nonton video aku? Lagi pada mau masak ya. Kalau sekitaran jam 2 itu mungkin pada rebahan atau mikirin apa yang mau dimasak di sore hari. Nah ini udah selesai. Nah ini ukurannya kecil banget, cocok untuk keluar rumah aku yang mungil. Kemudian aku mau pasang sarung sofa ya teman-teman, sarung kursi kayak gini karena kemarin udah dicuci. Niatnya sih nanti lebaran aja ya dipasang, tapi gak tahu kenapa pengen aja sekarang, jadi kelihatannya lebih bagus gitu ya. Dan kalau misal pakai kayak ginian, anak-anak kucing yang pada naik ke kursi itu kan suka kotor ya, jadi kakinya. Jadi pas waktu lebaran nanti mau dicuci lagi aja, karena kan lebaran masih lama ya, masih 20 hari lagi ya teman-teman. Ya ini kita mau pasang aja, ini harganya lumayan lah, 150.000, tapi bahannya menyerap air ya. Jadi kalau misalnya airnya tumpah itu nggak meresap ya, jadi masih kene bisa dikeringin gitu ya teman-teman. Ini kita tarik aja ke bagian belakangnya, karena ini ukurannya harusnya 4 orang duduk, tapi aku harusnya beli yang 2 orang duduk, tapi aku belinya yang 4 orang duduk. Jadi ini agak sedikit kebesaran nih teman-teman. Jadi aku tarik aja ke bagian bawah supaya ngepas gitu. Nah ini dibantuin sama anakku. Sebenarnya ini video pas waktu hari Minggu ya teman-teman. Jadi aku selalu bikin stok video pas waktu lagi kegiatan yang agak sedikit berbeda. Aku pasti videoin ya teman-teman supaya gak kekurangan video. Jadi aku uploadnya nanti pas waktu beberapa hari setelah bulan puasa ya teman-teman. Nah ini kita rapihin semuanya, kita tarik supaya jadi kelihatannya lebih pas gitu. Sebenarnya pas waktu beli sarung kayak gini pengennya itu sesetel ya teman-teman, satu lagi, tapi karena keuangan negaranya nggak menentu ya, jadi aku beli satu aja. Menurut aku uang 150.000 itu benar-benar harus dipikirkan ya. Kalau bisanya teman-teman mungkin pikir teman-teman 150 itu kecil, tapi buat aku itu lumayan gede.
Ganti suasana baru pas waktu mau lebaran itu nggak usah beli-beli produk baru ya, atau misalnya kursi baru atau misalnya apa-apa aja baru, tapi yang penting kita geser-geser aja rumah jadi kelihatan suasana baru aja ya buat aku. Walaupun itu lemari cuman pindah tempat, atau misalnya kursi atau meja aku bersihin, aku elapin, rasanya juga udah alhamdulillah ya teman-teman. Kita masih diberikan tempat tinggal gitu ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kemarin-kemarin aku lihat berita di TV, saudara-saudara kita yang ada di lingkungan dekat kita itu rumahnya pada kebanjiran, ada yang kelongsoran. Kadang-kadang aku ngerasa malu ya, karena sering merasa kurang dan kurang, padahal ada yang lebih kurang beruntung kayak aku ya. Untuk aku itu kayak rumah dan tempat tinggal masih bisa dihuni dan bisa istirahat dengan tenang ya, karena masih masih aman ya di tempat aku, nggak kayak di tempat-tempat yang lain ya. Tapi kita nggak tahu ya rencana Allah kayak gimana, yang penting kita bisa terus aja bersyukur di hidup kita, walaupun kita hidupnya biasa aja atau pas-pasan ya teman-teman. Dan ini hasilnya udah selesai, alhamdulillah, walaupun sederhana tapi kelihatan sedikit lapang ya, karena rumah aku kecil mungil, jadi perabotannya jangan terlalu banyak, jadi kelihatan minimalis banget. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.